Nakal sekali kita lihat ya. Ini dia si Mika, si berang-berang cakar kecil Asia. Nggak dipanggil, tapi keluar. Oh my god, look at that. As you can see, we have Mika, our Asian smoke cloud order. I'm not calling you out, but actually, it's coming out anyway. Alright. So for the next one, I'm about to show you with Mika's friends. Ya, setelah ini kita akan bertemu dengan temannya si Mika ya, di mana ini merupakan spesies berang-berang cakar kecil Asia yang dapat ditemukan di Asia Tenggara. Well, everyone, get Mika's friends. Ya, teman-temannya Mika adalah Aldo dan kita lihat kira-kira Aldo datangnya dari sebelah mana ya? Okay, so let's find out where is Aldo. Alright, and look at that, that is Aldo. And Aldo, what are you doing? Oh my god, it's coming alongside with the trainer, Mr. Alan Bawa. As you can see, this animal is really cute. And actually, they are known as the Asian smoker order. And look at that. Oh my god, kita lihat ya Aldo mengambil sampah dan menaruhnya kembali ke tempat sampah seperti semula. Boleh dong kasih tepuk tangannya dulu. Oke, jadi Aldo ini pintar sekali ya. Sekarang kita memberikan pesan yang sangat penting untuk bersama-sama menjaga lingkungan tetap bersih dan juga untuk tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, untuk teman-teman bapak dan ibu yang sedang merekam bisa dimatikan dulu flashlightnya ya. Terima kasih. Okay, once again, if you want to do recording, please make sure to turn off the flashlight. Thank you so much. Oke, dan juga untuk menjaga putra-putrinya, please supervise your children because it's a bit dangerous. We will have some carnivorous animal here. Okay, as you can see, it's a very important message. Please do not littering around. What is Aldo says right now? Okay, alongside with the trainer here, we will show you one of the bonding between the keeper and also the animal. Sekarang kita bisa lihat Aldo lebih dekat lagi dan sekarang kita bisa lihat jelas ya yang hubungan atau ikatan antara trainer dan juga satwanya. Itu spesial sekali. Oke, best friend kita lihat ya. Itu terjadi karena selalu ada traktiran nih, kita lihat traktirannya yaitu amfibi kecil dan juga ikan-ikan yang ada di sungai. As you can see, the bonding happening because there is a treat. Yes, the treat is the favorite food of this animal, that is the chicken meat. Well, in the wildlife, they love to hunt for fish and also small amphibians. And everyone, please give a big applause once again. Tepuk tangannya sekali lagi ya untuk Aldo dan juga trainernya Kak Arif Bawah. Oke. Dan sekali lagi kita diingatkan untuk menjaga lingkungan tetap bersih dengan cara yang sangat sederhana yaitu tidak boleh buang sampah sembarangan. Namun yang penasaran suara apa yang datang dari belakang panggung? Suaranya itu lebih keras ya daripada speaker kami di sini. Nah itu namanya adalah siamang giban yang dimana satwa kera yang sama yang ada di Pulau Giban di sebelah sana. Nah biasanya jam segini mereka suka nyanyi-nyanyi sendiri, tapi setelah ini oke, sudah berhenti Pak. As you can see, the sounds coming from behind of the stage, that's the gibbon, is singing, and right now, it just stopped. It's the same gibbon that we can find over there at the Gibbon Island, and they have a big pouch and can make a very loud noise. For the next one, we're not about to see a gibbon, but instead, actually, I'm about to show you another species of mammals, but this mammals, its body is covered with a very sharp quill. Oke, adik-adik semua, setelah ini kita akan bertemu dengan spesies mamalia lainnya. Akan tetapi, kali ini, tubuh dari satwa ini itu dipenuhi dengan duri-duri yang sangat tajam. Adik-adik ada yang tahu nggak satwa yang berduri? Oke, apa nih? Landak. Semangat sekali jawabnya ya. Landak. Apalagi selain landak, satwa yang berduri? Kira-kira ada yang tahu? Oke, kalau ada yang dari Australia, ini dia pom-pom dan kita lihat kira-kira pom-pom ini satwa jenis apa ya? So let's find out. And there you go, Mr. Eko, the trainer alongside. Oh, benar sekali, the porcupine atau landak. Benar sekali ya di tadi hari ini ya. Oke, kita kenalan dulu sama pom-pom. Nah, pom-pom merupakan spesies landak Jawa. Nah, landak seperti ini itu dapat ditemukan hampir di seluruh kawasan di Indonesia, termasuk juga di sini, di Pulau Bali. Nah, tahukah nggak adik-adik? Landak merupakan satwa penggerak ya, terbesar ketiga setelah viper, biwara, ataupun kapibara. Nah, kita perhatikan satwa ini. Landak ini memiliki wajah yang mirip seperti kapibara. Ada yang tahu kapibara nggak di sini? Semua orang tahu ya, perhatikan wajahnya mirip, karena mereka masih satu keluarga dengan kapibara. Nah, tetapi kita perhatikan bagian belakang yang langsung ditunjukin ya, itu dipenuhi dengan duri-duri yang sangat tajam. Nah, kalau ngomong-ngomongin tentang duri landak, bahwa sebenarnya masih banyak orang yang percaya bahwa landak bisa menembakkan duri-durian tersebut. Akan tetapi itu hanyalah mitos. Nah, kita perhatikan di sini ditunjukkan oleh Kak Eko. Nah, kita lihat tidak ditembakkan karena biasanya kalau mereka terancam, mereka akan menggoyangkan tubuhnya
dan membuat duri-durinya berdiri. Jadi tentu saja mereka melakukan hal tersebut untuk melindungi dirinya dari serangan predator. Alright guys, as you can see right now we have the porcupine, not an echidna, so sorry. Yeah, this is the Javan porcupine that can be found all across Indonesia, including here in Bali Island. And do you know, the porcupine known as the third largest rodent in the world after beaver and also capybara. So that's why the face looks like a capybara, because they do still one family. And now let's talk about the spine. There's a lot of people believe that they can shoot their spine or quills out of their body, but come on guys, it's only happened in a cartoon movie where they can shoot it. In the wild life, they cannot do that, but instead, they will shake their body and make those quills standing. And of course, they do that, of course, to protect themselves from the predator. Okay. Dan tahukah Anda, Popom, satwa kami ini lahir di Bali Zoo. Benar sekali, kita berhasil mengembangbiakan satwa berjenis landak ini. Dan selain itu, kita juga merilis mereka ya, kehadiran alaminya, yaitu 9 ekor landak Jawa di Kabupaten Tabanan, Bali. Dan boleh dong, kasih tepuk tangannya buat Bali Zoo, karena sudah berhasil mengembangbiakan satwa yang satu ini. Dan ini merupakan salah satu contoh dari banyaknya program yang sudah berhasil dilakukan di sini. Dan saya rasa Popom akan pergi. Namanya Lali, dan ini dia datang dari semak-semak tempatnya. Oke. Ada yang tahu nggak ini satwa apa? Oke, ini namanya binturong atau beruang kucing Asia. Waduh, unik sekali ya. Namanya beruang dan juga kucing. Sekarang perhatikan wajah dari Loli. Ya, memiliki kumis panjang mirip seperti kucing. Akan tetapi perhatikan tubuhnya itu besar panjang seperti beruang. Nah, padahal satwa ini bukanlah kucing maupun beruang, akan tetapi mereka merupakan spesies musang terbesar yang ada di bisa memanjat pohon dengan sangat mudah. Itu dikarenakan mereka menghabiskan 95% harinya di atas pohon. Jadi mereka harus pandai memanjat ya. Dan kita perhatikan di sini bersama trenernya Kak Swanjaya, kita akan menunjukkan salah satu kebolehan lainnya, yaitu dengan berdiri sama seperti beruang. Oke, bisa berdiri itu dikarenakan perhatikan ekor bagian belakangnya. Nah, ekor ini sebagai tangan kelima atau kaki kelima. Nah, ketika berdiri mereka menggunakan ekor tersebut untuk menahan berat tubuhnya. Oke, keren sekali. As you can see, they can standing because the tail helping to hold it body weight. And everyone, please give a big applause for Loli alongside with the trainer, Mr. Swanjaya. Thank you so much. Welcome, Dadang. Ya, namanya adalah Dadang. Terdengar cukup lokal, padahal satwa ini itu asalnya dari Eropa. And actually the name is Dadang, but this animal is not from Indonesia, but instead they are coming from Europe. And let's see what is it. And let's find out. Dadang, where are you? And there you go. Oh my god. Yeah, this is the Ceko. Ya, ini dia kambing Ceko. Ya, kambing yang dikenal sebagai kambing mini yang dapat ditemukan di dataran Eropa, lebih tepatnya yaitu di Republik Ceko. Nah, bersama trenernya sekarang Kak Wantara di sini ya, kita akan menunjukkan salah satu konsep pelatihan yang kita terapkan di Bali Zoo. Nah, konsep pelatihan ini itu namanya PRT. Apa itu PRT? Pada dasarnya kita melatih satwa di sini secara alami, tanpa kekerasan dan juga obat-obatan. Bisa dilihat, ini hanya basic PRT saja, PRT dasar, yang dimana hanya menggunakan gerakan tangan dan juga perintah suara. Dan sekarang, Kak Wantara menggunakan perintah suara untuk memanggil satwa ini, dan mereka akan mengikuti trenernya kemanapun dia pergi. Setelah itu, menggunakan gerakan tangan untuk menunjukkan ya apa instruksi selanjutnya, apa yang harus mereka lakukan. Setelah mereka berhasil mengikuti semua instruksi, ya Dadang akan mendapatkan hadiah berupa makanan favoritnya, yaitu sayur-sayuran dan juga buah-buahan yang sudah disiapkan oleh trenernya di sini. So everyone, this is known as the PRT, which means Positive Reinforcement Training. So basically, we train the animal very naturally, non-violence, or even, no drugs. As you can see, they can easily follow the instruction of the trainer, and after they successfully follow that, they will get the reward. That is the favorite food that has been prepared by the trainer. Once again, this is just the basic PRT, only using the verbal command and also the hand gesture to point out what they have to do. And of course, right now it's time for Dadang is going back home. And everyone, give a big applause please, tepuk tangannya dong. Oke, dan terima kasih ya untuk kawan Tara dan juga Dadang sudah dan bahkan menangkap burung yang terbang dekat dengan Anda. So after this, we have the big size of bird, and it's not only big, but also they will fly very low over your head, just like a plane. So once again, keep sitting and also do not try to touch or even catch our bird when they fly above your head.
Well, everyone, without any further ado, now please make welcome the big size of bird, AA. Ya, namanya AA. Oke, apakah burung ini asalnya dari Bandung? Oh, bukan ya, kita lihat. Ini dia AA. Nah, namanya AA itu dikarenakan mereka bisa bersuara, suaranya seperti AA dan juga A. Mari kita dengarkan bersama-sama. Oke, ini dia AA, merupakan spesies burung julang emas. Nah, julang emas merupakan salah satu spesies burung hornbill yang berukuran besar, yang dimana tentu saja burung ini dapat ditemukan di kawasan di Indonesia. Sebelum kita lanjut, saya himbau semuanya yang berada di tengah yang sekarang burungnya akan meluncur di antara pengunjung yang ada di sini, dan everybody you can have sit down because the bird will fly to the audience. Oke, terima kasih yang di tengah bisa duduk squat down atau bisa ke pinggir. Okay, there you go. Watch your head, please. Oh my God. So this is our great hornbill. The great hornbill, one of the big size of hornbill bird that can be found here in Indonesia. And do you know, in Indonesia, this bird, they can be found in Kalimantan, Sumatra, Java, or even here in Bali Island. Nah, di Indonesia, burung ini dapat ditemukan di kawasan Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan juga di sini di Pulau Bali. Dan sekarang adik-adik semua dengerin ya, kita akan belajar bersama-sama cara membedakan yang mana burung yang cewek, yang mana burung yang cowok. Oke, jangan betina ya. Oke, apa yang harus kita lakukan? Perhatikan saja tembolok atau kantung yang ada di lehernya. Untuk yang betina, yang cewek itu memiliki kantung di lehernya berwarna biru, sedangkan yang cowok itu memiliki kantung di temboloknya atau di lehernya berwarna kuning. Jadi tentu saja ya, AA datang sekali pada siang hari ini karena ini merupakan spesies burung yang cowok atau yang jantan. Tepuk tangannya dong yang meriah. Give a big applause. Thank you so much, Mr. Swanjaya. Oke, Brown and Bernard. Ya benar sekali, dua sekaligus. Ada Brown dan juga Bernard, dan ini dia burung elang kami yang ada di Polisi. Oke, bersama trainer Kak Edi dan langsung menunjukkan aura farming ya, kita lihat di mana ketika makanan akan dicoba untuk dilempar di udara, burung ini akan menangkap makanan tersebut. Kita lihat bersama-sama dan itu dia. Oh, keren sekali. Nah, burung ini memiliki penglihatan yang sangat tajam dan bahkan itu 6 kali lebih tajam daripada mata kita. Perhatikan ya, ketika makanan dilemparkan, burung ini bisa menangkapnya karena sudah bisa memprediksi di mana makanan tersebut akan jatuh dan juga akan menggunakan cakar yang tidak kalah tajamnya untuk mencengkram makanannya di udara. Nah, ini merupakan maskotnya Kota Jakarta, bukan Monas, bukan ondel-ondel, akan tapi ini dia kita belajar bersama-sama ya. Ya, ikon Kota Jakarta adalah burung elang bono yang kita punya di sini. Okay guys, this is the brown minicut eagle, and this eagle can catch the food in the air. Look at that. Oh, this happened because they have a very good eyesight. So basically, this is the medium size of eagle known as the brown minicut eagle. Thank you so much, Mr. Eddie. And for the next one, our boy band here at the zoo, Dino and friends. Look at that. Ada Dino dan juga teman-temannya, boy band yang ada di Bali Zoo. Karena angsa ini suka berdansa dan juga bernyanyi. Kita dengerin ya bersama-sama ya. Oke, dan terakhir ada Ayam Mutiara sebagai back dancer. And the last one we have, yes, the beautiful as the back dancer. Oke, ini dia satwa kami pada siang hari ini yang terakhir ya. Tapi jangan khawatir karena setelah ini kita masih ada program selanjutnya. Pada pukul 1 siang kita ada jungle encounter di area zoo utama, dan setelah itu dilanjutkan di Kampung Sumatera kita ada bird presentation, lebih tepatnya pada pukul 2.30 nanti di sana. So after this we still have more program. Exactly at 1 o'clock we have the jungle encounter will open once again, and after that lihat elangnya yang diatur. Tadi ada elangnya. Yang diatur. Jauh-jauh dari sana. Mana? Bukan ya? Tadi turun. Nggak usah nanti mama kalian pulang. Kapan-kapan nanti lagi.
Thanks for watching and don't forget to subscribe.